Anda sudah menginjak usia 60 tahun atau lebih? Selamat. Ini adalah fase kehidupan yang seharusnya penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan bersama keluarga. Tapi, tahukah Anda, di balik ketenangan itu, ada satu ancaman serius yang mengintai dan seringkali datang tanpa disadari, terutama bagi para lansia. Diabetes, dan bukan sembarang diabetes, tapi diabetes yang bisa tiba-tiba melonjak dan menjadi jauh lebih ganas setelah usia 60 tahun. Bayangkan ini. Suatu pagi Anda bangun dengan badan terasa lemah, pandangan mulai buram, luka kecil di kaki tak kunjung sembuh, dan gula darah Anda terus meroket tinggi, seolah tak ada harapan. Ini bukan hanya cerita fiksi, ini adalah realita pahit bagi jutaan lansia di luar sana. Mereka merasa terjebak, kelelahan terus-menerus, bahkan harus menghadapi ancaman amputasi atau kebutaan karena komplikasi diabetes yang tak terkendali. Apakah Anda merasakan gejala-gejala ini? Apakah Anda mulai khawatir akan masa depan Anda dan orang-orang yang Anda cintai? Jangan panik jika Anda atau orang yang Anda sayangi sedang mengalami hal ini. Atau ingin menghindarinya, Anda sudah berada di tempat yang tepat. Di video ini kami akan bongkar tuntas bagaimana diabetes bisa semakin parah setelah usia 60 tahun. Dan yang terpenting, cara alami tanpa obat untuk mengatasinya. Pastikan Anda like video ini sekarang juga, dan subscribe ke channel Sahabat Lansia Sehat, agar Anda tidak ketinggalan setiap rahasia kesehatan yang kami bagikan. Halo Bapak dan Ibu, Sahabat Lansia Sehat, apa kabar hari ini? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung dan menonton video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir, selamat datang di channel kesayangan kita, Sahabat Lansia Sehat. Tempat kita berbagi ilmu dan tips untuk menjalani usia senja dengan penuh vitalitas dan kebahagiaan. Hari ini, saya punya kisah inspiratif yang akan membuat Anda terkejut sekaligus penuh harapan. Kisah ini datang dari seorang wanita hebat bernama Nenek Siti, yang kini berusia 72 tahun. Selama bertahan-tahan, beliau hidup dalam bayang-bayang diabetes yang sungguh menggerogoti setiap aspek kehidupannya. Gula darahnya terus melonjak tinggi. Di luar kendali, tubuhnya didera kelelahan kronis yang tak berkesudahan, dan yang paling parah, ia mulai merasakan mati rasa yang mengerikan di kakinya, membuatnya merasa putus asa dan kehilangan harapan. Kondisinya begitu parah hingga para dokter pun, dengan berat hati, sudah angkat tangan, menganggap suntik insulin adalah satu-satunya jalan dan tak ada lagi yang bisa dilakukan. Namun, seperti keajaiban, suatu hari, Nenek Siti menemukan sebuah rahasia yang benar-benar mengubah segalanya. 180 derajat, bukan obat kimia yang mahal, bukan pula diet ekstrem yang menyiksa, melainkan 4 vitamin sederhana yang selama ini seperti tersembunyi rapat dari banyak penderita diabetes di luar sana. Dan percaya atau tidak, dalam hitungan minggu saja, keajaiban itu datang. Gula darah Nenek Siti kembali stabil secara menakjubkan. Energinya melimpah ruah seperti saat muda, dan ia bisa kembali beraktivitas dengan riang gembira seperti sedia kala. Ia kembali bisa menggendong cucu, berkebun, dan menikmati hidup tanpa rasa takut dan kabar baiknya. Anda tidak perlu menunggu selama Nenek Siti untuk menemukan rahasia ini. Saya akan bagikan di video kali ini bagaimana cara menghindari apa yang dialami Nenek Siti di masa lalu, agar tidak terjadi pada Anda. Kita akan bongkar tuntas mengapa diabetes bisa menjadi musuh yang lebih menakutkan setelah usia 60 tahun, dan bagaimana Anda bisa mengatasi serta mencegahnya secara alami. Bersiaplah untuk mendapatkan informasi yang akan mengubah hidup Anda. Bapak dan Ibu sekalian, penting bagi kita untuk memahami mengapa diabetes seolah-olah menjadi lebih bandel dan sulit dikendalikan saat kita memasuki usia 60 tahun ke atas. Ini bukan hanya karena faktor usia semata, ada beberapa mekanisme biologis dan gaya hidup yang berkontribusi pada fenomena ini. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami penurunan alami dalam berbagai fungsi organ, termasuk pankreas, organ yang bertanggung jawab memproduksi insulin. Produksi insulin bisa menurun, dan sel-sel tubuh kita juga bisa menjadi kurang responsif terhadap insulin yang ada. Sebuah kondisi yang dikenal sebagai resistensi insulin. Selain itu, faktor gaya hidup yang mungkin sudah berlangsung bertahun-tahun, seringkali mulai menunjukkan dampaknya di usia senja. Pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik yang konsisten, dan bahkan stres kronis yang terakumulasi bisa memperparah kondisi. Banyak lansia juga mungkin mengonsumsi lebih banyak obat-obatan untuk kondisi kesehatan lain, yang beberapa di antaranya bisa memengaruhi kadar gula darah. Akibatnya, manajemen diabetes menjadi jauh lebih kompleks, dan komplikasi seperti kerusakan saraf neuropati, masalah ginjal, masalah mata, hingga penyakit jantung menjadi risiko yang semakin tinggi, peningkatan berat badan dan perubahan komposisi
tubuh juga berperan penting. Banyak lansia cenderung kehilangan massa otot dan justru menimbun lebih banyak lemak, terutama di area perut. Lemak perut ini secara khusus diketahui meningkatkan resistensi insulin, membuat sel-sel tubuh semakin sulit menggunakan gula darah dengan efektif. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana gula darah terus-menerus tinggi, menyebabkan peradangan kronis di dalam tubuh, yang pada akhirnya merusak organ-organ vital secara perlahan tapi pasti. Situasi ini bisa menjadi sangat mengkhawatirkan. Banyak lansia yang merasa putus asa karena merasa sudah mencoba berbagai cara, namun gula darahnya tetap tidak terkontrol. Mereka mungkin merasa lelah fisik dan mental, terjebak dalam siklus pengobatan yang seolah tidak ada habisnya, dan hidup dalam ketakutan akan komplikasi serius. Namun, ada kabar baik. Meskipun tantangan ini nyata, ada solusi alami yang terbukti efektif untuk membantu mengelola gula darah Anda, bahkan di usia senja, dan yang paling penting, tanpa harus bergantung pada obat-obatan seumur hidup. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita tentang rahasia alami ini, saya sangat ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Interaksi Anda sangat berarti bagi kami. Dan jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Sahabat Lansia Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang selalu siap membantu Anda hidup lebih sehat di usia senja sekarang. Mari kita bahas. Inilah rahasia 5 vitamin penting yang bisa menjadi kunci Anda untuk mengatasi diabetes, baik sebagai penderita maupun sebagai langkah pencegahan. Kita akan mulai dengan vitamin pertama yang sering disebut vitamin matahari. Vitamin D3 memainkan peran yang sangat krusial, bahkan mungkin lebih dari yang Anda kira, dalam mengatur sensitivitas insulin tubuh kita. Bayangkan insulin sebagai kunci yang membuka pintu sel-sel tubuh, agar gula dari makanan bisa masuk dan diubah menjadi energi. Nah, vitamin D3 ini ibarat mengkilapkan lubang kunci itu, sehingga kunci insulin bisa bekerja dengan lebih efisien. Selain itu, vitamin D3 juga sangat penting dalam mendukung fungsi pankreas, yaitu organ kecil yang bertugas memproduksi insulin di tubuh kita. Dengan kadar vitamin D3 yang cukup, pankreas bisa bekerja lebih optimal dalam menghasilkan insulin yang dibutuhkan. Penelitian ilmiah telah menunjukkan berulang kali bahwa kekurangan vitamin D secara signifikan meningkatkan risiko seseorang untuk mengembangkan diabetes tipe kedua. Artinya, jika kadar vitamin D Anda rendah, Anda jauh lebih rentan terhadap kondisi ini. Ini bukan hanya tentang mencegah, tapi juga membantu penderita diabetes yang sudah ada untuk mengelola kondisi mereka dengan lebih baik. Jadi, bagaimana cara kita mendapatkan vitamin D3 ini? Tentu saja paparan sinar matahari pagi adalah sumber terbaik. Sekitar 10-15 menit di bawah sinar matahari langsung, tanpa tabir surya sudah cukup. Namun, di usia senja, seringkali kita tidak bisa atau tidak cukup terpapar matahari. Oleh karena itu, suplementasi menjadi pilihan yang sangat direkomendasikan. Dosis yang umum disarankan adalah 2.000 hingga 5.000 IU International Units per hari. Tetapi ini harus disesuaikan setelah Anda melakukan tes darah untuk mengetahui kadar vitamin D Anda saat ini. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter Anda untuk menentukan dosis yang tepat. Apa yang membuat biotin semakin menarik adalah ketika dikombinasikan dengan chromium picolinate. Efeknya dalam menurunkan gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin menjadi jauh lebih kuat. Bahkan, beberapa ahli kesehatan memandang kombinasi biotin dan chromium picolinate sebagai alternatif alami yang menjanjikan untuk membantu mengelola gula darah. Bahkan sering disebut-sebut sebagai metformin alami, karena kemampuannya yang mirip dalam membantu tubuh menggunakan insulin lebih efektif. Tanpa efek samping obat, chromium picolinate membantu insulin bekerja lebih baik, sehingga ketika dipadukan dengan biotin yang membantu metabolisme gula secara keseluruhan, hasilnya bisa sangat sinergis dan memberikan dampak positif yang signifikan pada kontrol gula darah. Ini adalah kabar baik bagi Anda yang ingin mencari pendekatan yang lebih alami dalam mengelola diabetes. Dalam hal waktu konsumsi, biotin cukup fleksibel, tetapi akan bekerja paling baik jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan utama Anda. Hal ini membantu tubuh mengolah nutrisi secara bersamaan dan memaksimalkan penyerapannya. Beberapa sumber makanan yang kaya biotin antara lain telur, terutama kuning telur, kacang-kacangan seperti kacang tanah dan kenari, biji bunga matahari, ubi jalar, jamur, dan hati. Anda bisa membuat amulet dengan jamur dan bayam, atau menambahkan biji bunga matahari ke dalam salad Anda. Mengolah telur bisa dengan direbus atau diorak-arik. Untuk hati, bisa ditumis dengan bawang putih dan sayuran. Pastikan Anda mengonsumsi makanan ini secara teratur untuk memenuhi kebutuhan biotin harian Anda.
kita sampai pada vitamin kelima yang seringkali terlupakan, namun memiliki peran yang sangat penting dalam membantu mengelola kadar gula darah, yaitu kromium. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil, mineral ini adalah pemain kunci dalam meningkatkan efisiensi insulin di tubuh Anda. Bayangkan kromium sebagai penyemangat bagi insulin. Fungsinya adalah membantu insulin melakukan tugasnya dengan lebih baik dalam mengangkut glukosa dari aliran darah masuk ke dalam sel-sel untuk diubah menjadi energi. Tanpa kromium yang cukup, insulin seolah bekerja sendiri dan kurang efektif, sehingga gula darah cenderung menumpuk. Defisiensi kromium seringkali terjadi pada penderita diabetes dan lansia, yang justru sangat membutuhkan mineral ini. Ketika kadar kromium rendah, sensitivitas sel terhadap insulin menurun, yang berarti tubuh Anda perlu memproduksi lebih banyak insulin untuk mencapai efek yang sama, atau gula darah akan tetap tinggi meskipun ada insulin yang cukup. Ini bisa memperburuk resistensi insulin, salah satu akar masalah utama dalam diabetes tipe kedua. Oleh karena itu, memastikan asupan kromium yang cukup adalah langkah krusial dalam upaya manajemen gula darah Anda. Penelitian telah menunjukkan bahwa suplementasi kromium, khususnya dalam bentuk kromium picolinate, dapat secara signifikan memperbaiki kontrol glikemik pada penderita diabetes tipe kedua. Dosis yang umum direkomendasikan bervariasi antara 200 hingga 1000 mikrogram mg per hari, tergantung pada tingkat defisiensi dan respons tubuh. Kromium picolinate dianggap sebagai bentuk yang paling mudah diserap oleh tubuh, sehingga memberikan efektivitas yang lebih baik dibandingkan bentuk kromium lainnya. Namun, penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter Anda untuk menentukan dosis yang paling tepat dan aman bagi kondisi Anda. Selain membantu metabolisme glukosa, kromium juga memiliki peran dalam metabolisme lemak dan protein. Ini berarti kromium tidak hanya membantu mengelola gula darah, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan metabolik secara keseluruhan. Hal ini sangat penting bagi lansia, di mana metabolisme cenderung melambat. Dengan metabolisme yang lebih efisien, tubuh dapat mengelola berat badan dengan lebih baik dan mengurangi risiko komplikasi yang terkait dengan diabetes. Untuk memenuhi kebutuhan kromium dari makanan, Anda bisa mencari sumber seperti brokoli, ragi nutrisi, hati sapi, telur, gandum, utuh, dan keju. Misalnya, Anda bisa menumis brokoli dengan sedikit bawang putih dan menyajikannya sebagai lauk, atau membuat roti gandum utuh untuk sarapan yang dicampur dengan telur. Meskipun jumlah kromium dalam makanan cenderung lebih kecil dibandingkan suplemen, mengintegrasikan makanan-makanan ini ke dalam diet harian Anda akan membantu menjaga kadar kromium yang sehat. Pastikan Anda memasak makanan dengan cara yang tidak merusak kandungan mineralnya, seperti mengukus atau menumis sebentar. Selain kelima vitamin luar biasa ini, ada beberapa poin penting yang perlu Anda pahami agar upaya Anda dalam mengelola diabetes bisa memberikan hasil maksimal. Ingat, tidak ada solusi instan dalam dunia kesehatan dan konsistensi adalah kuncinya. Vitamin dan suplemen, termasuk yang kita bahas hari ini, bekerja secara bertahap dan membutuhkan waktu. Ini bukan pil ajaib yang bisa memberikan hasil instan dalam semalam. Tubuh Anda memerlukan waktu untuk menyerap, memproses, dan memanfaatkan nutrisi ini untuk memperbaiki fungsi-fungsi internalnya. Oleh karena itu, konsistensi adalah faktor penentu utama. Anda tidak bisa hanya mengonsumsinya sekali-sekali dan berharap melihat perubahan signifikan. Anda perlu berkomitmen untuk mengonsumsinya secara rutin setiap hari. Minimal, Anda perlu memberikan waktu sekitar 4 hingga 8 minggu. Penggunaan rutin untuk mulai melihat perbaikan yang stabil dan berkelanjutan pada kadar gula darah Anda. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan Anda. Jangan menyerah jika Anda tidak melihat perubahan drastis dalam beberapa hari pertama. Tetaplah disiplin dan percaya pada proses alami tubuh Anda. Penting untuk diingat bahwa suplemen vitamin ini bukanlah pengganti gaya hidup sehat, melainkan pendukung yang kuat. Bayangkan vitamin ini sebagai pembantu yang hebat, tetapi pekerjaan utama tetap ada pada Anda. Suplemen ini akan bekerja secara optimal dan memberikan hasil terbaiknya hanya jika dikombinasikan dengan pilar-pilar gaya hidup sehat lainnya. Apa saja pilar-pilar itu? Pertama, pola makan sehat yang seimbang dan rendah gula. Kurangi makanan olahan, perbanyak sayur, buah, dan protein tanpa lemak. Kedua, olahraga teratur. Aktivitas fisik membantu sel-sel tubuh menjadi lebih sensitif terhadap insulin. Anda tidak perlu langsung lari maraton, berjalan kaki santai setiap hari pun sudah sangat membantu. Ketiga, tidur yang cukup dan berkualitas. Kurang tidur dapat mengganggu hormon yang mengatur gula darah. Dan terakhir, manajemen stres yang efektif. Stres kronis dapat meningkatkan kadar gula darah. Jadi temukan cara untuk bersantai
dan mengelola tekanan hidup. Ketika semua pilar ini berjalan beriringan, Anda akan melihat perubahan yang luar biasa pada kesehatan Anda secara keseluruhan. Meskipun informasi yang kami berikan ini sangat bermanfaat dan berbasis penelitian, sangat penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda sebelum Anda memulai suplemen baru apapun. Setiap individu memiliki kondisi kesehatan yang unik, dan apa yang cocok untuk satu orang mungkin tidak cocok untuk orang lain. Ini menjadi lebih krusial jika Anda sedang dalam pengobatan untuk diabetes atau memiliki kondisi kesehatan khusus lainnya. Dokter Anda dapat membantu menentukan dosis yang tepat untuk Anda, memastikan tidak ada interaksi negatif dengan obat-obatan yang sedang Anda konsumsi, dan memantau kemajuan Anda dengan aman. Ingat, suplemen adalah pelengkap, bukan pengganti. Penanganan medis yang profesional, kolaborasi antara pengetahuan Anda tentang nutrisi dan saran ahli medis adalah kunci keberhasilan. Mereka bisa memberikan panduan yang personal dan memastikan pendekatan Anda aman dan efektif. Sekarang, mari kita bahas bagaimana Anda bisa memenuhi kebutuhan vitamin ini melalui makanan sehari-hari, serta takaran yang aman untuk semua lansia. Untuk vitamin D3, selain dari paparan sinar matahari, Anda bisa mendapatkannya dari ikan berlemak, seperti salmon, tuna, dan makarel. Contoh pengolahan: panggang fila salmon dengan sedikit minyak zaitun dan taburan rempah. Sajikan dengan bayam yang ditumis sebentar. Tambahkan kuning telur rebus dalam salad Anda. Takaran aman adalah mengikuti rekomendasi dokter Anda setelah tes darah. Namun umumnya 600-800 IU per hari dari makanan sudah cukup jika dikombinasikan dengan paparan matahari atau suplemen. Untuk vitamin B1 thiamin, sumbernya banyak di daging merah tanpa lemak seperti bagian dada ayam atau sapi tanpa lemak, ikan, kacang-kacangan lentil, kacang polong, biji-bijian utuh, beras merah, gandum utuh, dan ragi nutrisi. Contoh pengolahan: buat sup kacang merah dengan potongan daging sapi tanpa lemak, atau konsumsi beras merah sebagai pengganti nasi putih. Takaran aman untuk lansia adalah sekitar 1,2 mg per hari dari makanan. Untuk vitamin C sangat berlimpah di buah-buahan sitrus jeruk, lemon, jeruk bali, stroberi, kiwi, paprika merah, brokoli, dan kangkung. Contoh pengolahan: buat salad buah segar dengan kiwi dan stroberi, atau tumis brokoli dan paprika dengan sedikit bawang putih. Takaran aman untuk lansia adalah sekitar 90 mg per hari dari makanan. Ingat, masak sebentar agar vitamin tidak banyak hilang. Untuk vitamin B7 biotin ditemukan di telur, terutama kuning telur, kacang-kacangan, kacang tanah, kenari, biji bunga, matahari, ubi jalar, jamur, dan hati. Contoh pengolahan: buat amolet dengan jamur dan bayam, atau tambahkan biji bunga matahari ke dalam sereal sarapan Anda. Takaran aman untuk lansia adalah sekitar 30 mg per hari dari makanan. Jadi, Bapak dan Ibu sahabat lansia sehat, mari kita rangkum poin-poin terpenting dari pembahasan kita hari ini. Diabetes memang bisa menjadi tantangan yang lebih besar setelah usia 60 tahun karena perubahan alami dalam tubuh dan akumulasi gaya hidup. Namun, ini bukanlah vonis. Anda memiliki kekuatan untuk mengatasinya secara alami. Kunci utamanya terletak pada pemahaman tentang peran vital nutrisi, khususnya 4 vitamin ajaib yang kita bahas. Vitamin D3, vitamin B1, vitamin C, dan vitamin B7 biotin. Vitamin-vitamin ini bekerja secara sinergis untuk meningkatkan sensitivitas insulin, mendukung fungsi pankreas, mengurangi stres oksidatif, dan membantu tubuh memproses gula dengan lebih efisien. Ingat, vitamin ini adalah pendukung yang luar biasa. Efektivitasnya akan maksimal jika diimbangi dengan konsistensi dalam penggunaan. Gaya hidup sehat, pola makan seimbang, olahraga teratur, tidur cukup, manajemen stres, dan yang terpenting, konsultasi rutin dengan dokter Anda. Jangan pernah menganggap suplemen sebagai pengganti pengobatan medis, tetapi sebagai bagian integral dari strategi kesehatan holistik Anda. Kisahnya Nenek Siti adalah bukti nyata bahwa ada harapan. Gula darah stabil, energi melimpah, dan kualitas hidup yang kembali normal bukan lagi sekadar impian, melainkan bisa menjadi kenyataan bagi Anda. Anda berhak menikmati masa senja dengan penuh kesehatan dan vitalitas, tanpa dibayang-bayangi rasa cemas akibat diabetes. Sekarang, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda siap untuk mengambil langkah proaktif dalam menjaga kesehatan gula darah Anda? Apakah Anda sudah mulai merasakan manfaat dari salah satu vitamin ini? Atau justru baru menyadarinya sekarang? Jangan biarkan kebiasaan buruk di masa lalu terus menghantui masa depan Anda. Mulailah hari ini. Sedikit demi sedikit, perbaiki pola makan Anda.
bergeraklah lebih aktif, dan pertimbangkan untuk melengkapi nutrisi Anda dengan vitamin-vitamin esensial ini. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa Anda berikan pada diri Anda sendiri. Ajak juga teman lansia Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini kepada teman, tetangga, atau anggota keluarga lansia yang Anda kenal. Bersama-sama, kita bisa membangun komunitas sahabat lansia sehat yang tangguh, berpengetahuan, dan bebas dari belenggu diabetes. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak hidup yang bisa kita ubah menjadi lebih baik. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.